كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik, nikmat kesehatan dan afiah yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarh Hilyah Thalabil Ilmi karya Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sa'di hafizahullah ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, insyaallah sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan kita, senantiasa kita untuk saling mengingatkan agar berusaha mengikhlaskan, menghadirkan hati-hati kita ketika di majelis, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Taib. Kemudian juga kita berharap agar diberikan keistiqomahan dengan sebab kita duduk di majelis ilmu. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk terus saling mengingatkan mengenai permasalahan keikhlasan. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan. Kita di pekan sebelumnya telah selesai membacakan muqaddimah dari penulis matan yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, yaitu Adabut Thalibi fi nafsihi, yaitu adab-adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Taib. Kata Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri hafizahullah, "Hadza huwal adabul awwalu min adabi thalibil ilmi." Inilah adab yang pertama dari adab-adab menuntut ilmu. Taib. Al-muallif rahimahullahu taala qassama adab thalabil ilmi ila adabit thalabi fi nafsihi wa adabin muta'alliqatin bi kayfiyati thalabi wat talaqqi wa adabit thalibi ma'a syaikhihi wa adabit thalibi ma'a zamilihi wa adabit thalibi fi hayatihi al-ilmiyati wa adabin muta'alliqatin bil amali wa bil ilmi. Taib. Thumma hunaka mahadhiru muta'alliqatun bi thalabil ilmi. Kata beliau, penulis di sini rahimahullah membagi adab-adab penuntut ilmu ini menjadi beberapa bagian, yaitu adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri, adab-adab yang berkaitan dengan bagaimana cara menuntut ilmu dan bertalaki. Talaki itu kayak begini, ya, duduk begini. Talaki itu begitu, mengambil secara langsung. Taib. Wa adabit thalib ma'a syekh, ya, taib, adab kepada guru, kepada ustaz, kepada ulama yang kita ambil ilmunya. Taib. Adab penuntut ilmu bersama temannya. Taib, bersama temannya, maksudnya temannya sesama penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Taib, dalam kehidupan ilmiahnya, adab-adab yang berkaitan dengan amalan dan adab yang berkaitan dengan ilmu. Ya, adabnya beliau terhadap pengamalan dari ilmu yang dia miliki, ya, dengan ilmu yang dia dapatkan. Taib. Kemudian di sana juga ada, ya, hal-hal yang berbahaya, ya, yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Itu akan disebutkan juga. Taib. Jadi sana ada perkara-perkara yang bisa mencederai atau menodai perjalanan seseorang dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu, ya. Taib, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, tentunya di sana ada hal-hal yang bisa merusaknya. Taib, kendala-kendala, halangan-halangan, ini akan beliau sebutkan. Idzan qassama al-muallifu kitabahu ila sab'ati fusulin. Ya.
Penulis rahimahullah membagi kitabnya ini menjadi 7 fasal. Al-faslul awwalu fi adabit talibil ilmi fi nafsihi. Pasal yang pertama ada penuntut ilmu bersama dirinya atau pada dirinya sendiri. Talibul ilmi fi nafsihi la budda an yaltazima bi adabi syar'iyyatin muhaddadatin. Baik, bi adabin syar'iyyatin muhaddadatin. Penuntut ilmu berkaitan dengan dirinya sendiri, baik, sepatutnya dia melazimi adab-adab yang syar'i, yang muhaddadah, yang terbatas, maksudnya yang sudah ditetapkan. Baik, jadi ada adab-adab yang memang sudah ditetapkan bagi para penuntut ilmu. Awaluha, yang pertama, an ya'lama anna talabal ilmi ibadatun. Ini yang pertama. Ya, adab yang pertama, hendaknya dia mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Ya. Orang duduk di majelis, murojaah, muzakarah, stor hafalan, murojaah hafalan, membaca buku di rumah misalnya, menghafalkan doa-doa, semua ibadah. Baik. 1 jam dia menuntut ilmu, dengar kajian misalnya di rumah, ibadah. Ada orang sementara misalnya ummahat sementara masak, pakai headset dengar kajian gitu, supaya waktunya tidak sia-sia. Meskipun juga memasak sendiri kalau dia niatkan untuk melayani keluarganya, itu pahala juga. Tapi kalau dia plus juga dia mungkin dengar di headset kajian atau apa, ya. Dia cuma dengar begitu saja sambil masuk dengar. Ya 10%, 20% yang masuk. Itu selama dia mendengar itu, dia niatkan untuk apa? Menuntut ilmu, mendengarkan kajian, ibadah. Maka terhitung ibadah itu. Ya, suami misalnya apa? Mencuci. Ya, suami mencuci ya, Pak Ferry. Suami mencuci enggak? Iya Pak ya. Suami mencuci, iya. Kalau cuci baju tidak? Suami mencuci. Iya Ical. Oh saya ada ini pembantu saya begitu. Tidak ya. Tapi misalnya apa? Suami mencuci misalnya. Dan bilang, pengalaman pribadi ini ya. Tapi suami mencuci. Kemudian apa? Daripada pikir-pikir yang aneh-aneh itu sambil bercuci, pakai headset. Ya, alhamdulillah sekarang ya banyak fasilitas. Dengar kajian atau dengar murojaah misalnya. Sudah, ibadah itu. Daripada bercuci pikir-pikir yang lain, aduh bagaimana nih? Mau tambah 2 kayaknya susah saya. Seperti itu. Dengar. Maka pahala ibadah, ya. Makanya dikatakan sini apa? Dia harus mengetahui bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Wa yatarattabu ala dzalika annahu la budda an yaltazima bi syurutil ibadat. Dan konsekuensi dari hal ini bahwasanya mengharuskan dia harus melazimi syarat-syarat ibadah. Ya, harus dia datangkan dalam syarat-syarat ibadah. Taib. Mata takunul ibadatu sahihatan. Taib. Mata takunul ibadatu sahihatan idza wujida fiha syartan. Kapan ibadah itu sahih? Jika didapatkan ada 2 syarat. Taib. Ibadah apa saja? Dia sahih kalau dia terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah. Wa syartu tsani al-mutaba'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu yakunu ilmul insani ala wifqi syari'ati. Di mana hal ini pengetahuan seseorang itu sesuai dengan syariat, ya. Mengikuti Nabi itu sesuai dengan syariat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dalam peribadahan kepada Rabb-nya, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini dalilnya, ya. Taib. Ini dalilnya. Fal ya'mal amalan shalihan, ay yakunu fihi muttabi'an. Maka hendaklah dia beramal soleh. Makanya kita katakan amal soleh tidak bisa disebut amal soleh kecuali dia harus apa? Ikhlas dan mengikuti contoh Nabi. Karena di sana ada amal toleh, ya, amal yang
lawan dari soleh, yaitu mungkin dia ikhlas, tapi apa? Tapi tidak mengikuti contoh Nabi. Atau ya, dia mengikuti contoh Nabi, tapi tidak ikhlas, tetap juga bukan amal soleh. Baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia apa? Menyekutukan Allah dalam peribadahan kepada Rabb-nya. Ya. Jangan dia menyekutukan dengan sesuatu apapun. Annahu yukhlisu amalahu lillah. Dia memurnikan, mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Fayanwi bi a'malihi wajhallahi wad darul akhirati. Ini. Jadi posisi antum tadi bercuci, ya, memasak, mendengar audio itu, niatnya apa? Niatnya mengharapkan wajah Allah. Ya. Mengharapkan wajah Allah sambil dengar kajian misalnya. Mengharapkan negeri akhirat. Ini baru amal soleh. Ini baru amal soleh. Harus dihadirkan. Ya. Beda orang mengamalkan sesuatu tidak dihadirkan hatinya dengan hadir hatinya, itu beda itu. Beda pahalanya. Nah ini. Ja'a fi tafsir qouli ta'ala, telah datang di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini. Maha suci Rabb, ya. Dialah yang merajai. Ya, yang di tangannya adalah kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa ini? Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji kalian, ya, memberikan ujian kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Baik. Qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan tafsiran ini, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata beliau, ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya, an yakuna shawaban khalisan. Amalannya itu shawaban khalisan. Amalannya itu tepat dan murni. Amalannya itu benar dan murni. Itu maksudnya ahsanu amala. Yakni ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Khalisan, ikhlas, yakni biniyatin lillah, dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya, ya. Dalilnya dua syarat ibadah itu apa? Tadi itu, surat Al-Kahfi ayat terakhir dan surat Al-Mulk ayat kedua. Itu dalil dua syarat ibadah baru bisa dikatakan sebagai ibadah. Ya. Baik, dua dalil bahwasanya ibadah itu dikatakan ibadah. Ya. Di sana banyak dalil-dalil yang lain, baik dikumpulkan maupun terpisah, ya. Antara ikhlas dan mutaba'ah ini, ya. Namun beliau bawakan sini dua dalil. Kata beliau, Syekh Satri hafizahullah, idza taqarrara hadza, jika telah tetap perkara ini, ya, fa inna fi syartil awwali wa huwa ma yata'allaqu bi ikhlasin niyyati. Ya, maka dalam syarat yang pertama yaitu berkaitan dengan ikhlas, mengikhlaskan niat. Ya, taib. Kalau sudah tetap ini, hunaka nususun katsiratun tadullu ala wujubi ikhlasin niyyati fi jamil a'mal. Di sana ada nas-nas yang banyak, dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan wajibnya mengikhlaskan niat pada seluruh amalan. Taib. Kalau tadi dalil tentang syarat, ini tentang wajibnya. Ya, wajibnya mengikhlaskan niat. Nah, ini dalil terpisah lagi, ya. Dzakara al-muallifu minha qauluhu ta'ala, ya, penulis rahimahullah menyebutkan di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a." Baik. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah, yaitu apa? Agama yang lurus ini, ya. Baik, mengikhlaskan. Ini dalil tentang wajibnya, ya, wajibnya mengikhlaskan. Wa haditsu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu pula hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah kita lewat di syarah arba'in, ya. Baik. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Wa bayyana,
Dan dia menjelaskan annahu idza lam yanwil insanu bi talabihi lil ilmi wajhallahi wad darul akhirati kana musyrikan. Ini garis bawah. Kata beliau, jika seseorang ya, menuntut ilmu bukan mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka dia musyrik. Musyrik dia. Ya. Baik. Kalau dia menuntut ilmu bukan karena Allah, mengharapkan wajah Allah atau negeri akhirat, maksudnya surga, mengharapkan kebaikan-kebaikan di negeri akhirat, ya, maka apa? Maka dia musyrik. Baik. Wa kaunu syirki yakunu fi ma'abadil musyrikin, hadza nastankiruh. Kata beliau, Syekh Asy-Syatri, kondisinya kesyirikan di sini itu seakan-akan orang ini ada di tempat peribadahannya orang-orang musyrikin. Jadi kalau dia datang ke majelis ilmu bukan niat karena Allah menuntut ilmu, ya, duduknya dia itu sama seperti di tempat-tempat peribadahannya orang musyrikin. Ya. Baik, datang menuntut ilmu karena apa? Supaya ada orang tahu anak ini ada di majelis, bukan karena Allah. Makanya di awal kan sudah selalu kita ingatkan, ya. Anak pun begitu, kita semua ya, anak mengingatkan sebenarnya mengingatkan diri sendiri juga. Anak, antum, kita semua. Ya, bapak-bapak sekalian ya, akhwat wal ummahat. Baik. Jadi kalau kondisi syirik di sini itu, kalau dia menuntut ilmu, entah di rumahnya juga atau di ini, kalau dia menuntut ilmu sama seperti apa? Posisinya sama seperti ya di tempat-tempat peribadahnya orang musyrikin. Hadza nastankiruhu, kata Syekh Satri, kami mengutuk perbuatan itu. Baik. Li'annahu fasad, karena itu adalah kerusakan. Fa idza wujida fi biladil haramaini istankarnahu aktsar. Kata beliau, ya, apabila didapati ya, perbuatan demikian di negeri Haramain, Makkah dan Madinah, maka kami ya, sangat mengingkarinya. Banyak sekali kami mengingkarinya. Fa idza wujida fi buyutillah fil masajidi kana stankarna lahu a'zam. Apabila kondisi seperti ini, ya, menuntut ilmu bukan karena Allah, ada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, maka kami mengingkarinya itu lebih besar pengingkarannya kami. Ya, kata beliau. Kalau tadi itu di fi biladil haramain, di negeri haramain secara umum, ya. Kalau ini di masjid, ya. Wa madzaka illa sya'nu ulaika alladziina yuriduna bi talabil ilmi ghayra wajhi Allah taala. Ya. Baik. Dan tidak ada bagaimana kondisinya mereka ini, orang-orang yang menginginkan dari menuntut ilmu selain dari wajah Allah. Baik. Bagaimana kondisinya mereka ini? Madzaka illa sya'nu ulaika alladziina. Ya. Tidaklah kondisi mereka ini kecuali apa? Kondisinya orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena wajah Allah. Baik, istami' lima yaquluhu jalla wa ala. Dengarlah, istami' lamma yaquluhu jalla wa ala. Ketika Allah berfirman, fi man arada bi ilmihi dunya. Allah berfirman tentang orang-orang yang menginginkan dari ilmunya itu, fi man arada bi amalihi ad-dunya. Bagi orang-orang yang menginginkan dari amalannya itu perkara dunia. Allah berfirman tentang mereka. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Baik. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Perhatikan. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia dari amalannya, maka kami berikan. Kami berikan kepada mereka. Ya. Baik. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami balas mereka perbuatan yang mereka lakukan, kami balas mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka sama sekali sedikit pun tidak dirugikan. Dibalas. Makanya antum lihat orang-orang, kalau misalnya antum lihat ada orang kafir ya yang berbuat kebaikan kemudian dibikin konten ya. Wallahu alam, kita tidak tahu niatnya, cuma kan mereka itu kan orang kafir itu jelas mereka menginginkan dari amalannya bukan wajah Allah, jelas. Karena mereka orang kafir. Iya kan? Apa yang terjadi kepada mereka? Dibalas mereka di dunia, dibalas. Ya. Dibalas dari apa yang mereka perbuat itu, dibalas, diberikan. Antum lihat, mereka makin banyak kontennya, makin kaya mereka kan? Kan begitu. Makin banyak bantu orang, makin kaya kan? Dibalas. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha.
Ya, batallah semua apa yang telah mereka perbuat. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil ya. Batil apa saja yang telah mereka kerjakan. Ya. Baik, terhapus semua apa yang mereka kerjakan dan batillah semua apa yang mereka kerjakan. Wasma qaulullah ta'ala. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah, siapa yang menginginkan ya, balasan yang disegerakan, baik, ajjalna lahu fiha. Kami akan berikan. Kami segerakan. Baik. Ma nasya'u, sesuai dengan apa yang kami hendaki. Liman nuridu, bagi yang menginginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami apa? Kami jadikan untuk mereka itu apa? Neraka jahanam. Mereka diseret ke sana dalam keadaan tercela, terhina. Baik. Ini kondisinya orang yang beramal mau segera dapatkan hasilnya di sini. Ya. Mau segera dapatkan apa? Pujian manusia. Beramal mau segera dapatkan pujian manusia. Dikasih manusia, puji betul dia, langsung dipuji dia. Ya. Tapi apa? Balasannya di akhirat kelak jahanam. Diseret mereka dalam keadaan apa? Tercela, terhina. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, dan siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha, ya, benar-benar berusaha, ya, dari usahanya tersebut untuk menggapai akhirat. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Nah, berarti ini untuk orang Islam, orang yang beriman. Baik, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang usaha mereka itu patut disyukuri. Ya. Usaha mereka itu apa? Patut disyukuri. Walidzalika ala kullin minna, oleh karena itu kata beliau, wajib bagi kita semua an yahrisa ala ikhlasin niyati fi talabil ilmi. Ini. Wajib kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Madza nanwi? Apa yang kita niatkan ketika menuntut ilmu? Ya. Perhatikan, ini niat-niat yang ikhlas ini, perhatikan. Nanwi irdo rabbil alamin. Yang pertama, kita meniatkan agar bisa mendatangkan ridho Rabbul alamin. Waridwanullahi akbar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah itulah perkara yang sangat besar. Ganjaran pahala yang paling besar adalah keridhaan Allah. Baik. Wa nanwi rif'atad darajati fil jannah. Nah, perhatikan, kita niatkan agar mendapat kedudukan tinggi di surga. Di surga, ikhwan, bukan di dunia. Ya. Orang menuntut ilmu, kenapa menuntut ilmu? Mudah-mudahan saya dapat kedudukan tinggi di akhirat kelak. Kenapa menuntut ilmu? Mudah-mudahan Allah ridho dengan saya ini. Saya ini banyak dosa misalnya. Ya. Baik. Wa nanwil husula 'alad darajat. Dan kita juga niatkan agar bisa mencapai apa? Derajat, ya. Beberapa derajat. Maksudnya beberapa derajat yang di mana? Yang ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Ya. Baik. Diberikan beberapa derajat. Baik. Fa in qala qail, apabila ada orang yang berkata, "Ma hiya aujuhu tarki hadzal adab?" Ya. Apa itu? Apa bentuk dari meninggalkan adab ini begitu? Ya. Apa bentuk dari meninggalkan adab ini? Baik. Apa itu? Adabil ikhlasi fi talabil ilmi. Apa bentuknya kalau orang itu dikatakan dia telah meninggalkan adab ini? Nah, yang pertama tadi adab ikhlas ya. Baik. Apa bentuknya kata beliau? Naqulu, kita katakan huna amsilatun. Ya. Di sana ada beberapa contoh bentuk meninggalkan adab ikhlas dalam menuntut ilmu. Minha ar-riya'u, di antaranya riya. Ah, dia katakan sini, riya'us syirki. Ya, riya'us syirki. Riya syirik, riya yang syirik. Bi an yaqula, contohnya apa? Dia mengatakan begini. Ana ata'allamu min ajli an akuna sahiba manzilatin indan nas. Ini. Saya ini menuntut ilmu supaya bagus saya punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Saya ini punya kedudukan nanti di tengah-tengah manusia. Siapa tahu saya jadi ustadz, saya jadi pengajar, ya. Saya orang tahu, orang yang sohibul ilmi wal amal, supaya mereka hargai saya. Gitu. Baik. Kenapa menuntut ilmu? Saya ini, ya,
Macam tiada orang hargai saya. Tapi kalau saya menuntut ilmu pakai gamis, pakai ini, ya barangkali orang mau hargai saya. Ini contoh meninggalkan adab ikhlas. Ya. Dia katakan, saya ini menuntut ilmu agar menjadi apa? Orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Atau dia katakan, ata'allam min ajli an yatakallaman nasu fi ilmi wa yasnu alayya. Ya Allah. Ya. Atau dia katakan, saya ini menuntut ilmu ya, agar orang-orang itu menceritakan tentang ilmuku. Fulan itu so sepan dia bahasa Arab, so sepan dia nahu, so sepan dia baca kitab itu. Supaya orang-orang baca cerita begitu. Supaya orang-orang baca cerita. Ya. Supaya dia begitu. Ya. Kenapa menuntut ilmu? Ya supaya siapa tahu saya ini hafal mungkin berapa juz, orang anggap saya sudah hafiz. Seperti itu. Baik. Dan kelihatan ya orang-orang yang maksudnya orang yang seperti itu kelihatan dia ketika berinteraksi dengan orang lain itu biasa dia seperti itu. Saya pernah ada ketemu dengan orang. Wallahu alam, kita tidak tahu hatinya bagaimana. Cuma arah-arahnya itu kayaknya agak ke sana begitu. Kita tidak tahu hatinya ya. Allah yang mengetahui isi hatinya. Cuma ketika ketemu dengan anak, lama tidak jumpa ini, pas ketemu apa yang dia tanya? Ya, Masya Allah ya. Baik, dia tanya, dia bilang, "Kaifa halku?" Pakai bahasa Arab. "Kaifa halku?" "Alhamdulillah khair." Kan? Terus dia bilang begini, dia tanya pakai bahasa Arab. So berapa juz yang ente hafal? Pakai bahasa Arab. So hafal berapa juz ente ini? Ente kayaknya coba buka halaku di isimu sana. So berapa juz? Ada ikut hafalan halako hafalan tidak ente ini? Saya bilang, anak tidak ada ikut halako hafalan. Cuma anak ada halako di sana. Saya bilang ada halako sama teman-teman di isimu sana. Saya bilang. Halako nahu sama akidah. Saya bilang begitu. Dia bilang, tidak, bukan mereka. Dia bilang, bukan mereka. Antum. Gitu. Dia kasih begitu anak gitu. Bukan mereka, antum. Yang maksud anak itu antum. Antum punya halako tidak? Maksudnya ikut halako hafalan tidak? Dia ini orang yang banyak hafalan orang ini. Banyak hafalan seperti itu. Ya. Taib. Ya, seperti itulah, ya. Tanya, ada ikut hafalan hadis tidak antum? Saya bilang, tidak ada, saya bilang. Ada cuma ikut ada ikut program, ada ikut ini saja, saya bilang. Artinya kita menjawab apa adanya kita kan? Tidak mungkin kita mengkarang-karang juga kan? So hafal berapa juz? 15 misalnya. Padahal ini juz amma juga masih ini ya. Misalnya contoh ya. Baik. Tidak mungkin kan? Seperti itu. Lama jumpa lagi, ketika jumpa tidak jauh-jauh dari situ begitu. Seakan-akan kayak mau istilahnya kayak mau tes begitu, tes. Baik. Jangan ikhwan, ya, jangan seperti itu. Hatta antum sudah bisa baca kitab, atau mungkin antum sudah ngaji sama ustadz kibar, syekh kibar misalnya antum sudah ngaji. Tidak boleh antum begitu ini. Tidak bisa. Kita semua ya, tanbih juga bagi anak juga pribadi ya. Tidak bisa seperti itu kita. Ya. Saya pernah diskusikan terkait masalah ini sama terompe guru juga. Terompe guru bilang lain kali kalau dia tanya begitu bilang biasa-biasa saja akhi. Biasa-biasa saja, tidak usah terlalu nampak gitu. Tidak usah terlalu mau nampak begitu. Biasa-biasa saja. Seperti itu. Artinya kita menuntut ilmu jalan terus. Ini fitnah di belakang kita jalan terus kita ini. Iya Pak Peri ya? Jalan terus ya. Mau fitnah orang baku sapu di belakang sini, bodoh amat, kita jalan terus. Jalan terus kita belajar. Sambil apa? Orang kalau dia belajar terus ya. Makanya yang dikhawatirkan para ulama, kalau orang yang dia sudah istiqomah terus menuntut ilmu, apa yang dikhawatirkan pertama kali? Hatinya rusak. Bayangkan ya. Hatinya jadi rusak. Kenapa? Dia akan menganggap remeh itu orang-orang lain. Karena orang lain tidak seperti dia begitu. Nah, disitulah letak dia punya apa. Makanya kita perlu juga kita mempelajari tazkiyatun nufus. Ya. Ini perkara hati ini kita. Ya. Bagaimana niat menuntut ilmu. Ketika kita sudah dapat ini ilmu yang kita cari, sudah dapat ini. Dapat sedikit saja, cuma sedikitnya. Ya. Baik, wa ma utitum minal ilmi illa syai'an qalila, ya. Tidak diberikan kalian kepada ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Cuma sedikit yang kita dapat ini. Ya. Jangan langsung terlalu seperti ini. Nanti akan disebutkan sini ya. Ya, baik. Dia katakan begini, ya, supaya apa? Wa yasnu alayya, supaya mereka memuji saya. Sudah hafal ini, sudah hafal itu. Sudah jago ini, sudah jago itu, ya. Au min ajli an yaqulan nasu
Atau ya, saya menuntut ilmu supaya orang-orang berkata, ma aktsara mahfuzatahu. Betapa banyak hafalannya fulan itu. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Kenapa menuntut ilmu? Bahapal ini, bahapal itu. Supaya orang mau tahu nanti. Kalau saya pulang kampung, orang tahu anak itu hafal ini. Ya. Hafal matan ini, matan itu. Juz ini, juz itu misalnya. Supaya orang mengatakan, ma aktsara mahfuzatahu. Betapa banyak hafalannya. Pakai ini, sigo ta'ajub. Betapa banyak hafalannya orang ini. Seperti itu. Baik, rusak itu semua rusak. Ya. Baik, ini yang pertama. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man lam yutabi'il hadiyan nabawiyyah fil ibadati fa inna ibadatahu mardudatun. Karena siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadahan, maka ibadahnya tertolak. Ya, ibadahnya tertolak. Li'annaha takunu bid'atan, karena ibadahnya menjadi bid'ah, otomatis jadi bid'ah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan bagian dari perkara agama kami, maka amalan itu tertolak. Ai mardudun ala sahibihi, ala sahibihi. Ya, itu salah harokat di situ ya. Tertolak dari tertolak bagi orang yang mengamalkannya. Ya. Baik, bagi pemiliknya, pemilik amalan tersebut. Bukan hanya tertolak ya, kita katakan bukan hanya tertolak. Dia tertolak plus dapat dosa juga dia. Bukan hanya tertolak saja. Bukan hanya tertolak ibaratnya impas begitu. Dia amalkan secapek-capek tertolak, berarti impas kan? Enggak, dia dapat bonus juga, bonus dosa. Ya, melakukan perkara bid'ah itu begitu. Perkara bid'ah, ya. Dia lakukan ini capek-capek siang hari malam dia melakukan perkara bid'ah. Tertolak. Oh, oke lah kalau tertolak ya sudah, impas kalau begitu. Saya sudah capek tertolak udah. Tidak ikhwan, bonus, dapat bonus juga itu, bonus dosa juga. Dia melakukan itu. Paling minimal apa? Paling minimal dia dapat bonus dosa i'rad, berpaling, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar. Paling minimal. Kalau misalnya dosa dia dapat uzur dia, paling minimal dia dapat dosa. Kenapa antum tidak mau belajar? Kenapa antum tidak mau mempelajari amalan yang sahih? Hadis yang sahih, kenapa? Paling minimal dia dapat dosa itu. Ya. Baik, ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap bid'ah sesat. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wallahu jalla wa ala yaqul, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka usyara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka dalam agama ini? Ya, sesuatu yang Allah tidak pernah izinkan sama sekali. Baik, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Istifham inkari. Ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maksudnya apakah mereka itu ya punya sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka dalam agama ini yang Allah sama sekali tidak mengizinkannya? Baik. Walidzalika ja'atin nususu bil amri bittiba'i hadzan nabiyil karim. Ya. Oleh karena itu telah datang banyak dalil akan wajibnya mengikuti nabi yang mulia ini. Faqala subhanahu, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa yang akan didapatkan orang yang mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah cinta kepada kalian, plus Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Ini. Beruntungnya orang yang diberikan hidayah di atas sunnah, diberikan hidayah di atas manhaj salaf, di atas jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Menjalankan 1-2 hadis, mengamalkan 1-2 hadis, merutinkan. Apa bonusnya? Dicintai Allah plus apa? Plus diampuni dosa-dosanya. Ya, plus diampuni dosa-dosanya. Dalam ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat Allah berfirman, sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan mereka sangat banyak mengingat Allah, ya, sangat banyak mengingat Allah.
Dalam ayat juga disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang Nabi larang, maka berhentilah dari melakukan hal tersebut. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita apa? Mengikuti Nabi SAW. Wajib hukumnya, ikhwan. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, berdosa kita. Berdosa kita kalau kita tidak mengikuti Nabi. Baik. Walidzalika yahrisul insanu ala iktifa'il hajin nabawi. Oleh karena itu, ya, seseorang itu dia sangat bersemangat untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan fi talabil ilmi. Khususnya dalam menuntut ilmu. Ya. Baik. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu sudah mengikuti jalan Nabi. Orang yang menuntut ilmu agama, dia hakikatnya dia mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Cara-cara yang mereka lakukan itu butuh lagi petunjuk itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, di antaranya apa? Menuntut ilmu apa? Dari perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu, baru perkara yang besar. Di antaranya menuntut ilmu dengan adab, melazimi adab-adab menuntut ilmu. Karena ini yang dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para imam-imam setelahnya. Seperti itu. Ya. Jadi menuntut ilmunya itu termasuk mengikuti petunjuk Nabi. Terus plus apa? Cara-cara yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat itu juga bentuk mengikuti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wafada alaihi tullabu wa 'allamahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah datang kepada beliau para penuntut ilmu dan Nabi telah ajarkan mereka. Ya. Datang penuntut ilmu, ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala li hadzat ta'allumi adaban wasananan wa tara'iqa. Dan Nabi telah menjadikan bagi proses menuntut ilmu ini adab-adab, cara-cara dan metode-metode. Ya, sudah Nabi. Ya, sudah Nabi ajarkan semuanya, ya. Walidzalika la budda an naqtadiya bihadzal hajjil karim. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti, meneladani petunjuk yang mulia ini. Wala yumkinu an naqtadiya bihadzal hajjil karim hatta nata'allama sunnatal waridata fi dzalika. Dan tidak mungkin kita bisa meneladani petunjuk yang mulia ini hingga kita mempelajari sunnah yang datang berkaitan dengan apa? Menuntut ilmu. Apa sunnah-sunnahnya terkait menuntut ilmu? Tidak mungkin kita ya bisa istiqomah, bisa ini kecuali apa? Harus mengikuti jalannya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Id kaifa taqtadi bi syai'in anta la ta'rifu, kata Syekh As-Satri. Ya, jika demikian, ya, bagaimana caranya engkau bisa meneladani sesuatu yang engkau tidak ketahui? Ya, tidak bisa, harus dipelajari. Taib. Nah, kita azan ini, kita azan dulu. Taib. Kita azan dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fadhal.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian masih lanjutan dari penjelasan Asy-Syaikh Asy-Syatri hafizahullah. Kata beliau, au yakunu maqsuduhu at-tafawwuqa 'alal aqran. Ini juga beliau sebutkan. Jadi ini sepertinya ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Baik, lanjutan yang berkaitan dengan ikhlas tadi itu. Jadi kayaknya ini syarah beliau kemudian ditranskrip. Baik. Jangan lihat seperti itu. Kayak soalnya ini paragraf yang ini seakan-akan terpisah dari paragraf yang sebelumnya. Ya, yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas, kemudian mutaba'ah, kemudian muncul lagi nih pembahasan tentang ikhlas. Ya, kata beliau, atau tujuannya dari menuntut ilmu itu at-tafawwuqa 'alal aqran. Ya. Tujuannya adalah supaya kedudukannya lebih tinggi atas teman-teman yang lain, penuntut ilmu yang lain. Baik. Fayaqulu, contohnya bagaimana? Dia katakan begini. Ata'allamu, saya menuntut ilmu, wa adrusu, saya belajar min ajli an akunal awwala ala zumala'i. Supaya saya menjadi nomor satu di antara teman-temanku. Saya nomor satu. Ya. Niatnya ini. Padahal tadi disebutkan apa? Niat yang ikhlas itu apa? Mencari ridha Allah, mengharapkan negeri akhirat, balasan. Ya. Di antaranya juga sudah sering kita sebutkan, ingin mengangkat kejahilan. Jadi tidak ada tendensi-tendensi duniawi di situ. Baik. Wa min ajli anna kauna sabiqan. Ya. Nah, li fulanin au li fulanin. Sebenarnya an yakuna ini. Ya. Baik. Wa min ajli an yakuna sabiqan. Iya, sahih enggak? Ustaz Satria? Hah? An kauna atau an yakuna? An kauna? An yakuna itu. So tidak tertulis ya-nya itu. Sampai dicetakan yang baru pun masih begitu ya. Ala kulli hal. An yakuna itu sebenarnya ada atof. Ya, seperti itu. Kan tempo hari ada siapa Ustaz kita ya, Ustaz Muflis Fitri ada kasih share itu ya. Apa ini? Cara mengetahui dai itu tidak bisa baca kitab. Seperti itu. Salah satunya apa? Dia tidak bisa koreksi itu itu. Baik. Kalau antum insyaallah antum sudah bisa itu. Balik cek begitu itu ya. Tinggal lihat saja itu wa min ajli an yakuna itu. Dia atuf ke an akuna tadi sana. Berarti sini wa min ajli an akuna bukan an yakuna. Ya Satria? Masya Allah. Baik. Ini wa min ajli an akuna sabiqun li fulanin aw li fulan. Supaya saya lebih terdepan atas fulan dan fulan. Saya yang paling terdepan. Dia balik lagi sini au yakuna. Au yakuna, karena sudah bukan akuna di sini ya. Au yakuna ta'allumuhu sullaman li agradin wa agradin. Atau dia jadikan proses menuntut ilmunya ini menjadi tangga untuk meraih tujuan-tujuan. Disebutkan tujuan-tujuan duniawi. Ya. Dia menuntut ilmu supaya mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Apa itu? Contohnya bihaitsu yaqulu, supaya apa? Di mana dia mengatakan begini, tujuan-tujuan duniawi. Ana uridu, saya ingin an akuna li amwalun katsiratun. Di situ kasiratan tidak, Pak Ferry? Kasiratan ya? Kasirotun berarti. Ya enggak? Ya, Syekh Usman, kasirotun atau kasirotan? Hah? Kasirotan sebagai apa dia? Hah? Khabar dari akuna? Bukan. Kasirotan atau kasirotun Syekh Usman? Kasirotan sebagai apa? Hah? Khabar kana? Isim kana mana? Dhamir mustatir. Baru amwalun sebagai apa? Tasalah harokat, Masya Allah. An akuna li amwalun. Li itu sebagai khabar kana. Iya. Jadi begini kalimatnya. Ana uridu an akuna
Taib, li amwalun katsiratun. Taib, dia balik begitu. Karena tidak bisa tidak bisa li amwalun sebagai apa? Isim kana atau khobar kana. Li-nya itu dia punya khobar kana. Nah. Taib seperti itu ya. Ana uridu an akuna li amwalun katsiratun bisababi talabi al ilmu ilmi al ilma itu. Ilmah. Taib, ilma ya, ilma jawabannya situ. Taib. Dia katakan begini, saya ingin mendapatkan saya ingin harta yang banyak untukku dengan sebab proses menuntutku terhadap ilmu. Proses menuntut ilmuku ini saya menginginkan harta yang banyak. Au uridu an yakuna li manzilatun. Dari sini kita ketahui itu. Li-nya sebagai apa? Khobar. Manzilatun sebagai isim, ya. Atau supaya saya mendapatkan kedudukan. Supaya kedudukan itu menjadi milikku, seperti itu. Wabittali berdasarkan hal ini, ya. Berdasarkan hal tersebut, ya. Taib, idza talabat min ahadil mas'ulin amron minal umuri istajabuli. Ini termasuk juga ini. Termasuk juga niat-niat yang mencederai menuntut ilmu. Ya, berdasarkan hal tersebut, ya, kalau saya sudah punya kedudukan, jika ada salah seorang dari orang-orang yang bertanya tentang sesuatu dari perkara-perkara yang ada, maka mereka bergegas meminta jawabannya kepadaku. Jadi dia menuntut ilmu supaya jadi apa? Supaya jadi objek yang dijadikan tempat bertanya. Dia jadi apa? Apa ini? Apa istilahnya nih? Maroji, dia jadi marja. Dia jadi tempat kembalinya orang bertanya. Jadi rujukan utama. Kenapa menuntut ilmu? Supaya kalau orang-orang bertanya sama saya begitu. Seperti itu. Taib. Ini termasuk. Taib. Au yakuna li manzilatun wajahun bihaitsu idza syafa'tu li ahadin min qarabati syufi'tu fihi. Ini juga. Atau saya menuntut ilmu ini supaya saya memiliki kedudukan dan posisi yang bagus. Jah ini kedudukan, ya, sama juga manzilah jah, ya. Di mana jika saya ingin merekomendasikan seseorang, memberi syafaat kepada seseorang dari kerabatku, maka saya diberikan syafaat, diterima rekomendasiku. Seperti itu. Tujuannya menuntut ilmu begitu. Ya. Jadi kalau dia misalnya mau bawa DP teman atau kerabatnya ke tempat lain, ya, dia span ilmunya nih. Kenapa menuntut ilmu? Supaya saya dapat kedudukan. Yang kedudukan ini nanti supaya saya bisa kasih syafaat sama orang. Saya begitu. Diterima syafaatku. Diterima rekomendasiku. Seperti itu. Taib. Au an yu'azzimunin nasu fil majalisi. Atau saya menuntut ilmu ini agar orang-orang mengagungkan saya di majelis. Orang-orang, so ada dia, so ada ini, so insyaallah, ya. Idza dakhaltu fil majlisi wad'uni fi sadril majlis. Jika saya masuk ke dalam majelis, mereka tempatkan saya di apa? Di tengah-tengah, di depan majelis. Ya. Ini tujuannya menuntut ilmu. Au liyuqabbilu ra'si, atau supaya mereka apa? Mereka cium kepalaku. Karena begitu di antara bentuk khususnya di negeri-negeri Arab, ya, di antara bentuk pemuliaan mereka kepada para ulama itu, ketika mereka ketemu, mereka jabat tangannya, kemudian mereka apa? Cium kepalanya mereka. Cium kepalanya ulama, para ulama, ya. Seperti itu, ya. Kullu hadhihi agradun fasidatun. Semuanya ini adalah tujuan-tujuan yang rusak. Tukhaliful ikhlasa fin niyyah. Yang ini bisa yang ini adalah tujuan-tujuan yang menyelisihi keikhlasan dalam niat. Idza hasala syai'un min hadhil umur, jika terjadi salah satu saja dari perkara-perkara ini, walam takun min qasdil insan. Maksudnya perkara-perkara yang tadi, dia dimuliakan di majelis, dicium kepalanya, atau tiba-tiba dia dapat harta yang banyak dikasih misalnya, ya, atau misalnya dia menjadi dimuliakan di tengah-tengah temannya misalnya. Walam takun min qasdil insan, namun itu bukan tujuannya, bukan tujuan awalnya dia ketika belajar. Walam takun indahu zatu qimatin wa manzilatin, dan tidak ada di sisinya itu apa? Keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dihargai dan mendapatkan kedudukan.
fahadhihi la tu'athiru alaihi. Maka ini tidak berpengaruh dengan proses menuntut ilmunya, dengan keikhlasannya. Tidak mempengaruhi. Ya, dia mengharapkan wajah Allah. Cuma qadarullah memang seiring berjalannya waktu, ya, orang tahu dia ini punya ilmu, jadi orang muliakan dia tanpa dia punya niat sama sekali dimuliakan, ingin dimuliakan. Baik. Lau hasala anna aliman asbahan nasu yuqabbiluna ra'sahu. Baik. Lam yakun qasidan lidzalika wala muridan lahu. Wa adzina lahum liyakunu sawaban lahum. Nah ini. Baik. Kalau sekiranya ya, terjadi bahwasanya ada seorang alim, ya, tiba-tiba manusia itu menjadi apa? Manusia itu mencium kepalanya. Namun dia tidak maksudkan itu. Ya, dia tidak maksudkan supaya dia menjadi alim supaya dicium kepalanya. Wala muridan lahu, dia tidak inginkan itu. Ya. Wa adzina lahum liyakuna sawaban lahum, dan dia izinkan mereka mencium kepalanya supaya itu mendapat ganjaran, ya, menyenangkan hati mereka. Dia izinkan saja. Bukan untuk karena memang dia cari-cari, ya, mudah-mudahan orang cium saya pakai kepala misalnya begitu, tidak. Ya. Baik. Nah, li'annal insana la yastafidu min takbilin nasi li ra'sihi syai'an. Nah, karena diantaranya juga karena manusia itu sama sekali tidak bisa mendapatkan faedah dari mencium kepalanya orang lain, ya, atau mencium kepalanya sedikit pun. Bal qad yu'zunahu wa yu'limuna raqbatahu. Bahkan terkadang orang mencium kepalanya itu, ya, bisa apa? Membuat dia tidak tenang, atau yu'zunahu, mengganggu dia, ya. Wa yu'limuna raqbatahu, juga menyakitkan lututnya, ya. Fal mustafidul muqabbil lal muqabbal. Kata beliau di sini, ya, masih lanjutan ini, belum dia punya ini, bukan dia punya jawab syarat itu. Masih lanjutan terus ini. Ya, belum dapat jawab syaratnya itu. Fal mustafidul muqabbil, ya, lal muqabbal. Maka yang mengambil faedah itu hanya orang yang mencium saja, namun tidak bagi orang yang dicium kepalanya, ya. Fahina idzin. Nah, ini jawab syaratnya dari di atas tadi, lau hasala tadi di atas, ya. Baik. Fahina idzin, maka pada saat itu la tu'athiru ala niyatihi wa ikhlasihi. Itu tidak mempengaruhi niat dan keikhlasannya, ya. Kalau memang, ya, dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah, qadarullah dia jadi ulama besar, kemudian orang hargai dia, orang cium kepalanya, orang agungkan dia, orang inikan dia, ya, berikan tempat yang layak bagi dia misalnya. Baik. Namun bukan keinginannya, maka itu sama sekali tidak mempengaruhi niat dan keikhlasannya. Wa yadullu ala ma sabaqa, dan di antara dalil yang menunjukkan atas hal tersebut adalah ma jaa fi sahihi Muslimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara, yaitu dalil yang datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, baik. Dan yang menunjukkan atas hal tersebut, maksudnya apa ini? Perkara yang mempengaruhi niatnya, ya, atau ancaman, ya. Bahwasanya Nabi bersabda, anna awwala ma tusa'ar bihimun nar salasatun. Bahwasanya orang yang pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka itu ada 3 golongan. Minhum, di antara mereka, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'al Qur'ana, dan dia menghafalkan Quran, atau dia menjadi qari di sini. Baik. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka didatangkanlah pada hari kiamat, ya, diperkenalkanlah kepada dia nikmat-nikmat tersebut, didatangkan kepada dia. Fa arafaha, dia pun mengetahui nikmat-nikmat itu. Dia sudah menuntut ilmu, dia dimuliakan orang, dia menjadi qari, dia menjadi hafal Quran misalnya, ya. Qala, kemudian dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan dari nikmat-nikmat tersebut? Baik. Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana. Aku ini menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karenamu ya Allah. Aku membaca Al-Quran, menghafalkan Quran karenamu ya Allah. Qala, dikatakan kepadanya, kadzabta, ya, engkau telah dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau menuntut ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang yang berilmu.
orang yang punya ilmu, span ilmunya, ya, menuntut ilmu karena itu. Taib. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un. Engkau membaca Quran agar dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan itu telah dikatakan ketika di dunia. Engkau telah dikatakan, qari dia ini, hafiz, ya. Oh, ini jago nahwu, jago fikih, jago yang lain misalnya. Ya, jago menuntut ilmu misalnya, ya. So dikatakan di dunia. Ya. Tujuannya itu. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka dia pun diseret di atas wajahnya hingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyad billah. Ya. Baik. At'aba nafsahu fid dunya wa lam yuhassil thamaratan fil akhirah, kata Syekh Asy-Syadri. Ya, di dunia sudah dia capek-capekkan dirinya menuntut ilmu, ya. Baik, namun dia tidak dapatkan hasilnya di akhirat. Ya, kata Syekh Asy-Syadri demikian. Orang demikian. Makanya itu ya, kita semua ya, antum kita semua ini, ya. Kalau mungkin dulu-dulu kita menuntut ilmu ya, karena demikian kemudian kita diberikan ilmu itu, belum tentu ilmu itu yang diberikan kepada kita itu bisa menjadi nikmat yang bisa kita syukuri. Baik. Tapi kalau kita berusaha ikhlas, kalau muncul lagi keinginan-keinginan duniawi, berusaha tepis. Ya. Muncul lagi, tepis lagi. Muncul lagi dalam bentuk yang lain, dalam tumbuh dia dalam bentuk yang lain, tepis lagi. Kondisinya dia ini sama seperti orang yang berjihad. Ya, berjihad melawan apa? Dirinya sendiri, ya. Taib. Kemudian di sini dikatakan wajah fi Sunan Tirmizi, datang juga di dalam Sunan Tirmizi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama'u." Siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di depannya orang alim. Ya. Au liyumariya bihis sufaha'u, atau dia menuntut ilmu supaya bisa mendebat, baku bantah dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang tidak kajian, dengan orang-orang yang belum dapat hidayah misalnya. Dia menuntut ilmu untuk itu. Ya. Kenapa ente belajar? Yang pespan yang baku sikat dan dorong di sana. Baku sapu yang dorong di sana. Yang ahli bid'ah dorong di sana. Saya anak baku sapu akan ini. Nah, niatnya begitu. Taib. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dia menuntut ilmu supaya semua wajah manusia tertuju kepada dia. Supaya spotlight itu, lampu sorot itu menuju kepada dia. Kalau bercerita nahwu, pokoknya sama dia sudah. Bercerita fikih, sama dia sudah. Bercerita ini sama dia saja. Perselisihan para ulama, pokoknya sama dia. Ya. Menuntut ilmu supaya semua mata tertuju kepada dia. Niatnya menuntut ilmu itu, semua mata tertuju kepada dia. Artinya apa? Lampu sorot itu ada sama dia begitu. Baik. Apa yang terjadi? Adkhalahullahu nar. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tidak mesti terkumpul tiga-tiganya, ikhwan. Ya, niat-niat ini tidak mesti terkumpul tiga-tiganya dalam diri seseorang. Satu saja, maka diancam dia dengan neraka. Dia menuntut ilmu supaya kenapa? Supaya Ustaz tahu saya sudah selesai ini. Ya, pelajaran ini supaya saya ini begini ya. Baik. Niat untuk pamer begitu. Yang tadi kita sudah kita katakan tadi kan? Ya. Kita katakan tadi ya. Baik. Biasa juga ada orang begini, kondisinya begini. Dia bertanya kepada orang tentang sebuah perkara yang dia sudah span di situ. Span di perkara itu. Ya. Sementara orang lain ini tidak atau belum masuk ke perkara itu misalnya. Kayak tadi itu kondisi yang tadi itu. So hafal ini ente. So berapa ente hafalan misalnya. Supaya kan itu kan supaya orang tanya balik gitu. Kalau ente, alhamdulillahnya anak tidak tanya balik. Karena sudah dapat tahu DP. Ya, anak tidak, insyaallah. Anak tidak tanya balik. Ente so hafal ini? So hafal ini ente? So berapa hafalannya ente? Saya bilang, tidak banyak. 3 kul saja. Saya tidak tanya balik. Kalau ente berapa sudah? Saya tidak tanya balik begitu. Wallahu alam, dia menunggu atau tidak jelas saya tidak tanya. Sampai detik ini pun saya tidak tanya. Ya. Baik. Biasa orang begitu, ikhwan. Biasa orang begitu. Ya. Selama ente belajar sudah. So pelajari ini ente? Dia bilang, belum. Kalau ente sudah, alhamdulillah anak sudah dapat syahadah anak, sudah dapat ini anak, dapat riwayat anak sanad, tanya begitu. Selesai. Seperti itu.
Makanya dibilang, sebagian ulama mengatakan, berulang-ulang kali sepanjang hidupku saya berusaha melawan ikhlas, mematikan ikhlas dari dalam hatiku, maka seakan-akan dia terus tumbuh dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain, warna yang lain. Seperti itu. Ya. Perkara ikhlas, ya, Masya Allah. Ya, mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Taib. Fal amru khotir, kata Syekh Syatri, perkara ini sangat berbahaya. Walaisal amru bisahl. Ya. Perkara ini tidak mudah, ikhwan. Ya, tidak mudah. Taib. Wa dzakarul muallifu aidan adadan minal atharil muta'allaqati bihadza. Kemudian kata beliau di sini, ya. Ada talabil ilmi fi nafsihi, kata beliau, yang pertama di matan, al ilmu ibadah. Ya, ilmu itu adalah ibadah. Kita lihat catatan kaki 1. Qala, ya, itu Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan al ilmu ibadah. Ilmu adalah ibadah. Yaqsidu bil ilmi, ya, yaqsidu bil ilmi ilmu syar'iyyah. Ya, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Li'annahu mimma yatamahhadu an yakuna ibadatan. Karena ilmu syar'i ini adalah di antara hal yang murni dia merupakan ibadah. Ya, yang murni dia merupakan ibadah. Wan nasu fihi ala thalathati asnafin. Dan golongan manusia terbagi menjadi 3 berkaitan dengan ilmu ini. Ya. Baik. Yang pertama, man ja'alahu lillahi min ajli an yunilahu al-akhirata. Fahadha mu'minun muwahhidun musabun. Nah, ini golongan yang pertama berkaitan dengan ilmu ini, yaitu orang yang menjadikan ilmu ini atau proses menuntut ilmunya untuk Allah. Min ajli an yunilahul akhirata. Agar dia mendapatkan akhirat dengan sebab proses menuntut ilmunya. Ya, agar dia mendapatkan akhirat dengan proses menuntut ilmunya. Maka orang ini adalah mukmin, ahlu tauhid, dan diberikan ganjaran pahala. Ya, musab, ya, diberikan ganjaran pahala. Ats-tsani, orang yang kedua, jenis yang kedua, man ja'alahu lillahi liyunilahu Allahu dunya. Nah, taib, yaitu orang, ya, yang menjadikan atau golongan yang menjadikan proses menuntut ilmunya untuk Allah. Lihat, proses menuntut ilmunya untuk Allah. Supaya kenapa? Supaya Allah berikan kepadanya perkara-perkara dunia. Ya, beda dengan yang tadi nih. Yang tadi dia mencari perkara akhirat. Yang kedua ini, betul dia menuntut ilmu karena Allah, tapi apa? Tujuannya apa? Supaya Allah berikan dia dunia, harta atau apa misalnya, kedudukan dunia. Falaisa lahu fil akhirati min khalaqin. Ya, maka golongan kedua ini tidak ada sedikit pun bagiannya di akhirat kelak. Perkara dunia, iya, bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jadi nanti akan terbagi itu, ikhwan, akan disebutkan riya syirik dengan riya ikhlas. Nanti akan disebutkan itu. Ada 2 perbedaan situ nanti. Ya. Nah, baik. Yang ketiga, man qasada bihi dunya mubasyaratan. Ini orang yang tujuan utamanya dari menuntut ilmu itu memang tujuan aslinya memang mencari dunia. Dari menuntut ilmu itu memang mencari dunia dia. Ya. Fahadha musyrikun athimun mustahiqqun lil ghadabi dunya wa akhirin, ya. Baik, maka orang ini musyrik, pendosa, ya, berhak mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Ini golongan yang ketiga. Baik. Kemudian kata muallif, ya, balik ke matan, aslul usuli fi hadhil hilyati bal walikulli amrin matlubin ilmuka bi annal ilma ibadatun. Baik. Qala ba'dul ulama'i al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Pondasi utama dalam fi hadhil hilyah, dalam perhiasan-perhiasan adab ini, ya. Taib. Bahkan setiap perkara itu, setiap perkara yang dibutuhkan oleh ilmumu, bahwasanya adalah ilmu adalah ibadah, ya. Ilmu adalah ibadah. Wala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ilmu itu adalah solat secara rahasia, solat yang rahasia. Dan ilmu adalah ibadah hati, ya, ilmu adalah ibadah hati. Baik.
Qala Syari, Syekh Asy-Syatri mengatakan, wa qaulul muallif, ucapan muallif, aslul usuli, hadzal aslu, ya, pondasi ini, yakni yata'allaqu bin niyati wa yata'allaqu bil mutaba'ati. Ini berkaitan dengan niat dan berkaitan dengan mutaba'ah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ilmu adalah sholatus sir wa ibadatul qalb, ya. Li'annal ilma, karena ilma mansya'uhu dzatiyun minal qalbi. Nah, perhatikan ini. Karena ilmu itu tempatnya atau sumbernya itu dari hati. Ya. Tempatnya ilmu itu sumbernya itu dari hati. Baik. Sumbernya dari hati. Wan niyatu fihi takunu mimma yakhtassu bihi. Dan niat berkaitan dengan ilmu ini itu di antara perkara yang khusus dengannya, ya, terkhususkan dengan apa? Ilmu ini. Niat itu memang perkara yang khusus dalam ilmu, niat itu. Au mimma yutmaru fil qulubi, atau niat ini di antara perkara yang tersembunyi di dalam hati, ya, tersembunyi dalam hati. Baik. Maka kata beliau, kembali ke matan, wa alaihi fa inna syartul ibadah, ya, maka sepatutnya syarat ibadah itu yang pertama ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, sudah berlalu dalil yang kita sebutkan tadi, ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas mengharapkan wajah Allah dalam agama yang lurus. Dalam hadis fil haditsil fardil masyhuri an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis yang masyhur, hadis al-fard, hadis yang yang tersendiri, ya, maksudnya ini goribun rawahu, rawinna, itu berkaitan dengan ilmu hadis, ya. Baik. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Nah, kata beliau di sini, kata Syekh Bakar Abu Zaid, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyati, apabila ilmu itu kehilangan keikhlasan niatnya, ilmu itu telah kehilangan keikhlasan niat, intaqala min afdalit ta'ati ila ahattil mukhalafat, ya. Maka berpindahlah menuntut ilmu tadi, proses menuntut ilmu tadi dari amalan yang paling utama menjadi apa? Menjadi amalan yang paling hina, ya. Taib, menjadi kehinaan yang paling rendah, ahattul mukhalafah, ya. Penyelisihan terhadap syariat yang paling rendah. Baik, kalau orang sudah menuntut ilmu itu, dia sudah tidak ikhlas, ya, maka hilang, ya, keutamaan, pahala yang paling utama menjadi apa? Menjadi kerendahan yang paling bawah, ya. Baik, wala syai'a yuhattimul ilma mithlur riya'us syirki au riya'u ikhlas. Nah, ini saya sebutkan tadi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan ilmu. Perhatikan ikhwan, tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu semisal dengan riya, yaitu riya'us syirki au riya'u ikhlas. Antum catat ini. Riya syirik dan riya ikhlas, ya. Riya syirik disebutkan, riya syirik itu an yaf'alal insanul ibadata qasidan ridon nasi faqat. Ini. Yaitu seseorang melakukan ibadah tujuannya mendapatkan ridho manusia saja. Ini riya syirik, ya, riya syirik. Orang itu beribadah tujuannya untuk mendapatkan ridho manusia saja. Taib, labtigo'a wajhillah, bukan mengharapkan wajah Allah. Taib. Dan ini adalah syirkun akbar, ya, yukhriju minal millah. Ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya. Dia beribadah tujuannya untuk meraih keridhaan manusia saja. Baik. Ini mengeluarkan dari agama. Amma riyaul ikhlas, adapun riya ikhlas, fahuwa an yaf'alal insanul ibadata wa huwa yarju ridallah. Nah, seseorang melakukan ibadah dalam keadaan mengharapkan ridha Allah.
seseorang melakukan ibadah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Lakinnahu, akan tetapi, yashubuhu raqbatun fi ru'yatin nasi lahu wa madhahu wa madhihi, ya. Baik, akan tetapi, ya, keinginan untuk dilihat orang lain dan dipuji orang lain telah menodai amalannya. Ya. Akan tetapi keinginan untuk dilihat orang lain dan dipuji orang lain, yashubuhu, ya, telah menodai amalannya, ya, telah menodai amalannya. Wa hadza syirkun asghar, ini syirik asghar, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama, ya, tidak mengeluarkan dari agama. Nah, baik, kemudian kata beliau di sini, wa mislut tasmi', di antaranya juga yang menghancurkan amalan at-tasmi', sum'ah, ingin didengar. So hafal ini torang, so ini torang. Ya, so selesai torang ini, ingin didengar. Baik. Artinya ini bermain di hati, ya. Bermain di hati. Bisa jadi ada orang, ya, dia setiap melakukan amalan dia posting, bisa jadi hatinya ikhlas. Tujuannya lain, tujuannya untuk menyemangati orang. Baik, bisa jadi demikian. Cuma kalau kita maksudnya sebisa mungkin dihindarilah. Ya, sebisa mungkin dihindarilah. Karena hatinya kita itu lemah. Ya, hatinya kita lemah, ikhwan. Ya, tidak ada yang menjamin kita. Mungkin waktu awal kita posting, ya biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah ada yang love 2-3 kali, so berubah juga hati. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ya. Baik. Bagaimana Pak Ferry? Apalagi love akhwat, Masya Allah. Makanya jangan simpan kontaknya, akhwat antum. Apalagi yang sudah menikah. Ya. Baik. Hah? Siapa? Maitua. Tapi pakai HP antum. Enggak. Oh. Baik. Ya, jangan simpan-simpan nomor yang orang yang tidak ini. Kalau rekan bisnis, rekan ini, ya boleh lah. Ya. Tapi kalau supaya apa? Supaya bisa menasehati misalnya. Nah, syaitan itu, ya. Baik. Baik. Perhatikan ini. Ya. Ini mislu tasmi semisal sum'ah. Bi an yaqula musammi'an, dengan dia berkata supaya ingin didengar, dalam keadaan dia ingin didengar, musammi'an, ingin memperdengarkan. Kata beliau, kata mereka begini, alimtu wa hafiztu. Saya ini sudah tahu ini, saya sudah hafal itu, ya. Orang sudah tahu masail ini, sudah tahu itu misalnya. Supaya ingin didengar. Ya. Baik. Artinya kita katakan ini, jangan setiap orang yang melakukan itu langsung antum cap. Jangan. Itu berkaitan dengan hatinya. Jadi mendapatkan maklumat seperti ini ke hatinya kita dulu. Jangan ke hatinya orang. Hatinya kita dulu. Ya. Baik. Seperti itu, ya. Jadi dia katakan alim tu hafiz tu. Baik, kita baca syarahnya. Yang sedikit, ya. Nah. Wa qaulul muallif fi hadisil fard 6. Itu kita lewat. Wa qaulul muallif yang catatan kaki 2. Fa in faqadal ilmu ikhlasun niyati, apabila ilmu telah kehilangan ikhlasnya niat, intaqala min afdalit ta'ati ila ahattil mukhalafat. Ya. Berpindahlah ilmu tadi dari ketaatan yang paling utama menjadi apa? Kerendahan yang paling hina. Li'annahu hina idzin yakunu syirkan, karena kondisi orang yang melakukan hal tersebut, ya. Karena proses menuntut ilmunya tadi itu menjadi kesyirikan. Ya, menjadi kesyirikan. Baik. Jadi jangan kira itu kesyirikan, ikhwan. Jangan kira itu kesyirikan nanti orang itu berada di depan berhala, dia minta ke kuburan, minta di kuburan Rasul. Bukan demikian, bukan hanya demikian, bukan terbatas pada perkara demikian. Bisa jadi dia sedang duduk di majelis atau sedang mengajarkan ilmu, ya. Baik, atau sedang meroja sesuatu, bisa jadi itu posisi sementara melakukan kesyirikan dia. Bisa jadi demikian, bisa jadi. Karena dikatakan demikian. Nah, berpindah dari amalan yang paling utama menjadi apa? Menjadi kehinaan yang paling kerendahan yang paling hina, ahatul mukhalafat, penyelisihan syariat yang paling hina. Baik. Yang harusnya dia cari ini keridhaan Allah, tapi dia cari apa? Keridhaan manusia. Baik. Nah ini. Imma syirkan akbara wa imma syirkan asghara. Itu boleh jadi syiriknya tadi, proses menuntut ilmunya itu jadi syirik akbar, boleh jadi syirik asghar. Wa mathalal muallifu lahu bil amthilati, dan penulis
telah mendatangkan contoh-contohnya. Yang ketiga, catatan ketiga, mislu tasmi bi an yaqula musammi'an. Linnasi. Contohnya dia katakan begini. Ana alimtu bikadza. Saya ini sudah tahu perkara ini. Saya ini sudah belajar perkara ini. Dia kasih tahu sama orang supaya orang tahu, berarti so jago dia ini so bisa dia ini Saya begitu. Taib. Ya. Wa ana hafiztu kadza. Saya sudah hafal ini. Saya sudah hafal ini. Mungkin lagi. Bihaitsu yakuna lahu manzilatun, di mana supaya dia mendapatkan kedudukan. Mastalal muallifu bima yafqidu fihi al-ikhlasu. Ya. Taib. Bihubbiz zuhuri. Maka penulis di sini memperumpamakan, ya, mendatangkan contoh dengan perkara-perkara yang hilang di dalamnya keikhlasan. Apa itu? Bihubbiz zuhuri, hilang keikhlasan dengan cinta ketenaran. Cinta ketenaran. Ya. Ada orang menuntut ilmu supaya orang kenal dia. Orang posting apa? Posting faedah-faedah, nasihat-nasihat di sosial media supaya banyak followernya. Supaya banyak pengikutnya. Taib. Ini. Ya, tujuannya demikian supaya orang kenal dia. Oh, siapa? Oh, ini. Abu ini, ya. Ibnu ini misalnya, ummu ini. Atau siapa misalnya. Taib. Jangan pikir ke orang lain, ikhwan. Jangan pikir ke orang lain. Orang punya diri dulu. Kalau kita posting itu tujuannya apa? Ya. Makanya dikatakan di antaranya Syekh Juhani, ya, mengatakan hafizahullah, ya, sebelum Anda memposting sesuatu, tanyakan dulu kepada diri Anda, ya, apakah ini ditulis karena Allah, ingin mendapatkan apakah ini ditulis agar orang lain mendapatkan manfaat darinya, ya, ataukah sebaliknya, ya, sebelum memposting sesuatu. Artinya berkaitan dengan perkara-perkara ini, ya, perkara-perkara akhirat, ya, perkara-perkara ini. Beda poli kalau perkara-perkara dunia. Ya, kalau perkara dunia, baik, lain poli itu. Misalnya apa? Biasa kan ada orang posting misalnya, supaya untuk dilihat atasannya ini sementara ikut ini. Ya. Jangan langsung, dia coba posting poli, riak dia ini. Jangan begitu, jangan seperti itu. Baik. Nah, seperti itu. Misalnya antum ada orang biasa pas kajian dia berfoto apa begitu. Utamakan apa? Husnuzon, jangan suuzon. Kita wanti-wanti memang, ya. Meskipun kita sudah pelajari ini, tetap kita husnuzon. Bisa jadi mungkin apa? Sementara di audit sama istrinya dia. Posisi lagi di mana? Dia bahas selfie begini kajian. Lagi di kajian sama ustaz. Baru dia taruh di story misalnya. Atau dia kirim sama istrinya misalnya. Bisa jadi begitu. Ada enggak yang begitu? Ada. Masya Allah, ya. dia posting lagi. Saya lagi ada kajian sama ustaz begini. Bukan ditaruh di status. Dia kirim sama istrinya. Atau dia kirim sama keluarganya, supaya dia ditahu lagi di kajian dia gitu. Husnuzon, jangan suuzon. Jangan sudah pelajari ini siapa saja yang bawa foto-foto ini, apalagi yang foto-foto ini. Jangan pukul rata seperti jangan. Ini untuk kita, untuk diri kita ini. Ya, kata Imam Malik apa? Kami menuntut ilmu untuk diri kami sendiri, kata Imam Malik. Kita ini mendapatkan faedah ilmu untuk siapa? Untuk diri kami sendiri dulu. Ya. Taib, untuk diri kita sendiri dulu. Taib. Fayaqulu ata'allamu hatta ya'rifunin nasu. Hatta ya'rifunin nasu. Dia katakan begini, saya menuntut ilmu hingga orang-orang mengenaliku. Saya posting ini itu, posting faedah ini itu supaya orang kenal saya, supaya banyak followerku, ya. Wa yakunu li ma'rifatun, supaya mereka kenal saya. Saya ini terkenal. Yakunu li ma'rifatun. Saya terjemahkan ini sudah, ya. Wa ya'rifuni man fi masyariqil ardi wa magharibiha, supaya penjuru yang ada di timur dan di barat mengenal saya semuanya. Fa inna hadza laisa minal ikhlasi fi syai'in, maka ini semua tidak ada sedikit pun keikhlasan di dalamnya, ya, tidak ada sedikit pun keikhlasan di dalamnya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, ya, sebenarnya ini masih ada pembahasan lagi, ya, penyampaian dari beliau, nasihat-nasihat untuk kita semua ini, ya, berkaitan ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Dan mengenai keikhlasan, ya, keikhlasan bisa kita ittiba, ya, nasihat untuk ana dan kita semua. Keikhlasan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keikhlasan itu taufik dari Allah.
Maka orang yang ingin ikhlas, maka dia harus meminta kepada Allah keikhlasan. Ya, meminta kepada Allah diberikan keikhlasan hatinya, diberikan kemurnian dalam hatinya. Meminta dijaga dari sifat riya, sum'ah dan hal-hal yang lainnya. Ya. Baik, itu semua penghancur ya. Tadi tidak disebutkan itu. Di antara penghancur itu merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi dia daripada orang lain. Itu juga termasuk penghancur juga ya. Baik, jadi harus kita minta keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita menjadi Allahumma ja'alni minal mukhlisin, waj'alni minal muhsinin, waj'alni minal muwahhidin, waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, minta kepada Allah. Ini ya, karena kita lemah ya, kita lemah. Kadang kita lalai, kadang mungkin kita 10 menit ke depan kita masih ikhlas, tapi 10 menit ke depannya lagi ya, mungkin kita sudah riya, sudah ini sum'ah atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.